Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk memasuki ibadah Rabu Abu. Abu mengingatkan kita pada debu tanah. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Pada hakikatnya, tanah menjadi pijakan kehidupan. Di atas tanah, semua habitat dan kehidupan bertumpu. Bila kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah, apakah kita juga bersedia menjadi tumpuan kehidupan bagi sesama ciptaan Allah? Marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Marilah kita awali ibadah Rabu Abu saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami memuliakan Engkau. Dalam masa Paskah ini mampukan kami menghayati karya keselamatan-Mu bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk masuk dalam penghayatan iman, sehingga di saat menjalani puasa kami melakukan dengan tulus. Ajarlah kami hanya terarah kepadamu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekalipun kita adalah debu yang tidak berarti, Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup dalam kasih setianya yang tidak berkesudahan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus berjanji memberikan
Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita dengan penuh kerendahan hati untuk datang menghadap pada Tuhan guna memanjatkan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada sore hari ini, di tengah-tengah semua keterbatasan yang ada pada diri kami ingin mengingat Tuhan, masa sengsara di mana Tuhan sedang menderita untuk kami semua dan dunia ini. Tapi juga masa sengsara ketika kami boleh mengingat kembali akan siapa diri kami di hadapan-Mu. Bapa di surga, bersamalah dengan kami, berikanlah hikmat pada kami semua, supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengarkan melalui pemberitaan firman, boleh benar-benar tertanam di dalam hati kami, supaya dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh melangkah tegar di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Urapi pula hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu adalah firman-Mu belaka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi pemberitaan firman pada sore hari ini akan kita baca dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 dan kemudian ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lanjutkan dalam ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Terpujilah Yesus. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah cerita tentang seorang pendeta emeritus yang suatu hari mengikuti sebuah konven pendeta di sinodenya. Ada banyak hal yang dibicarakan dalam konven pendeta itu. Tapi yang paling sengit dibicarakan adalah persoalan kehidupan setelah kematian. Sebagian pendeta peserta konven ngotot mempertahankan bahwa hidup manusia ini tidak akan berhenti ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Hidupnya masih berlanjut lagi. Bagi mereka yang percaya pada Yesus, hidupnya akan berlanjut dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya pada Yesus, hidupnya juga berlanjut dalam kehidupan kekal, tapi di neraka bersama dengan iblis. Mendengar komentar semacam itu, sebagian pendeta yang lain tidak kalah ngototnya mengatakan, oh tidak demikian. Hidup manusia itu ya akan berhenti begitu yang bersangkutan mati. Tidak ada apapun juga yang berlanjut setelah kematian. Tidak di surga, tidak pula di neraka. Dari sejak konven pendeta dimulai sampai pada akhirnya tidak ada keputusan apapun juga yang bisa dibuat. Dan si pendeta emeritus tadi diam bungkam 1000 bahasa, tidak pernah mengungkapkan pendapatnya sedikit pun juga. Karena penasaran, teman-temannya kemudian bertanya pada si pendeta emeritus, kenapa kok dia tidak memberikan pendapat? Padahal apa yang didiskusikan itu sangat penting bagi umat. Dengan tenang, si pendeta emeritus mengatakan, gini loh ya, yang perlu diperdebatkan dan direnungkan itu bukan apakah ada kehidupan setelah kematian, tetapi apakah ada kehidupan sebelum kematian. Itu yang harus direnungkan. Nah saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama merayakan Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu menandai dimulainya Minggu Sengsara, di mana kita diajak untuk mengingat kembali bahwa sebagai manusia kita ini pada hakikatnya hanya seperti debu dan abu belaka. Nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa yang bisa kita bangga-banggakan atau kita sombong-sombongkan. Kita ini adalah debu yang ringkih, tidak ada nilainya. Saya masih ingat ketika hujan abu yang disebabkan ketika Merapi meletus maupun ketika Gunung Kelut di Jawa Timur meletus, maka Yogyakarta itu dapat kiriman abu sampai lebih dari 10 ton jumlahnya. Bayangin, lebih dari 10 ton abu yang turun di Yogyakarta. Dan saya ingat saat itu orang-orang sibuk untuk membersihkan rumahnya, membersihkan jalan, lalu abu dari kiriman Gunung Merapi maupun Gunung Kelut itu
dikumpulkan dalam kantong-kantong bagor, kemudian dijejer di jalan-jalan banyak sekali, 10 ton lebih. Tapi anehnya, abu-abu yang dijejer di pinggir jalan itu tidak ada seorang pun yang rebutan untuk ngambil. Nah, itu kan menandakan bahwa abu ini memang nggak ada harganya sama sekali. Makanya meskipun sudah dijejer di pinggir jalan, nggak ada seorang pun yang tertarik untuk rebutan mengambil abu ini. Nah, manusia, kita semua itu ya seperti abu ini, nggak ada harganya. Tidak ada apapun juga yang bisa kita bangga-banggakan atau kita sombong-sombongkan. Dan karena kita ini pada hakikatnya adalah debu dan abu, makanya hidup kita itu juga ringkih sekali. Kita bisa meninggalkan dunia ini dengan begitu mudahnya, bahkan melalui peristiwa yang sangat konyol. Seorang teman pendeta suatu ketika pulang dari pelayanan tukar mimbar sinode, sampai rumah kena stroke, langsung dibawa ke rumah sakit, koma sampai di rumah sakit. Hanya selang 4 hari kemudian dia sudah meninggalkan dunia ini. Padahal usianya baru 51 tahun, masih muda. Ada lagi teman pendeta yang lain yang jauh lebih muda, usianya baru 40-an tahun. Ketika Gunung Kelut meletus, maka atap rumah pastorinya penuh dengan abu. Dia kemudian mengundang seorang tukang untuk membersihkan atap rumah pastori. Nah, ketika dia melihat tukangnya lagi bersih-bersih itu, dia nggak tega, kasihan. Lalu dia ikut naik ke atas atap, ikut membersihkan atap. Kepleset, jatuh, dan mati seketika itu juga. Bulan lalu, kakak sepupu saya di Jakarta juga tidak kalah tragisnya. Terpapar oleh virus corona, masuk rumah sakit. Di dalam rumah sakit masih sempat kirim-kirim WA ke saya mengatakan kondisinya baik-baik saja meskipun harus pakai oksigen tambahan karena saturasi oksigennya turun. Dan kemudian dia juga masih kirim foto-foto selfie di atas ranjang rumah sakit. Dan oleh karena itu saya kagetnya bukan main ketika keesokan harinya saya mendapatkan informasi bahwa kakak sepupu saya sudah pergi meninggalkan dunia ini. Itulah manusia. Kita semua tuh ringkih sekali, hanya debu dan abu. Dan oleh karena itu kita bisa meninggalkan dunia ini dengan begitu mudahnya, bahkan melalui peristiwa yang sangat konyol. Tapi yang penting untuk kita perhatikan dan kita renungkan dalam hidup kita ini, memang bukanlah apakah kita akan mati konyol atau tidak. Karena kalau itu pertanyaannya, jawabannya jelas bisa. Semua orang bisa, semua kita. Bahkan termasuk juga orang-orang Kristen. Tidak ada orang yang terkecuali. Kita sudah jalan hati-hati di pinggir jalan, nggak gelelang-geleleng, nggak mainan HP, jalan juga melipir di tepi jalan. Ada pengemudi mobil yang ugal-ugalan kebut-kebutan dan dia nabrak kita, mati kita. Kita sudah hidup sehat, makan sehat, rajin olahraga. Ada gempa bumi, ketiban belanda rumah, mati juga kita. Ketika gempa bumi terjadi di Jogja 15 tahun yang lalu, teman dari anak saya meninggal dunia karena ketiban beberapa batu bata yang gogrok dari dinding kamar tidurnya. Bukan dindingnya loh yang roboh, hanya ada beberapa batu bata yang gogrok jatuh dan menimpa dia yang saat itu sedang tidur di atas ranjangnya. Pada usianya baru 12 tahun, anak tunggal lagi. Loh, kalau kita memikirkan peristiwa itu, dari sekian banyak batu bata yang ada di dinding kamar, kok ya batu bata yang itu, yang persis di atasnya dia yang gogrok, bukan batu bata yang lain. Dan ketika batu bata yang gogrok itu jatuh, kok ya pas kena kepalanya dia, gak kena tangan atau kakinya. Tapi ya itulah manusia. Kita semua ini bisa mati konyol. Oleh karena itu yang lebih penting untuk kita pertanyakan bukanlah apakah kita akan mati konyol atau tidak, melainkan apakah sekarang ini kita itu hidup konyol atau tidak. Itu yang harus kita renungkan. Nah, saudara-saudara, dalam ayat-ayat sudah kita baca bersama dari Injil Matius tadi, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa tanda utama dari orang yang hidupnya konyol adalah
kemunafikan. Kelihatannya saleh di luar tapi busuk di dalam. Tentang masalah beramal, Yesus mengatakan, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik supaya mereka dipuji orang. Tentang berdoa, Yesus mengatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dan bukankah praktek-praktek semacam ini pula lah yang seringkali terjadi di masyarakat dan juga terjadi di dalam gereja. Ada saja orang-orang kaya yang kalau memberi persembahan ke gereja itu uangnya ditaleni, kencengnya bukan main. Sengaja woro-woro kesana kemari supaya semua orang tahu bahwa dialah yang memberi persembahan itu. Untuk apa? Supaya semua orang aja dalam gereja, mulai dari kosternya, majelisnya, sampai pendetanya tunduk, patuh, nurut sama dia. Atau ada juga orang-orang yang selalu membangga-banggakan dirinya sebagai pendiri gereja ini supaya dihormati oleh orang-orang yang lainnya. Orang-orang miskin juga bisa munafik. Tidak pernah absen datang ke ibadah, rajin datang persekutuan doa lingkungan, tapi tujuannya supaya dia dinilai sebagai orang yang saleh dan suci, dan oleh karena itu dianggap layak untuk mendapat persembahan diakonia. Padahal kalau di rumahnya kewejemnya minta ampun, suka menindas orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Dan banyak lagi contoh sikap dan perilaku bahkan orang-orang Kristen yang penuh dengan kemunafikan. Dan inilah yang diperingatkan oleh Yesus, bahwa kalau hidup kita ini penuh dengan kemunafikan, maka itu tanda yang sangat jelas bahwa hidup kita adalah hidup yang sangat konyol. Saya itu di salah satu mata kuliah yang saya ajar di Duta Wacana, mediasi konflik, saya selalu memberi tugas pada para mahasiswa saya untuk cari konflik di dalam gereja, kemudian berusaha untuk latihan jadi mediator guna menyelesaikan konflik itu. Nah, berulang kali kalau saya baca paper-paper mahasiswa saya itu merasa sedih sekali. Kenapa? Karena konflik yang terjadi dalam gereja ternyata sebagian besar itu konflik di antara para pemimpin gereja, aktivis gereja, pengurus komisi pemuda atau remaja, guru-guru sekolah minggu, anggota paduan suara, singers atau pemimpin ibadah, majelisnya, pendetanya, para aktivis, bukan anggota jemaat biasa. Bukan terjadinya konflik itu yang membuat saya itu menjadi sedih, karena yang namanya konflik bisa terjadi di mana saja, bahkan juga di dalam gereja, dan itu oke-oke saja, nggak ada masalah. Tapi menyedihkan hati saya adalah karena konflik-konflik yang terjadi di dalam gereja di antara para pemimpin dan aktivis gereja ini adalah konflik yang bersumber dari adanya kesombongan diri, ego yang terlalu besar dari para pemimpin gereja. Nanti merasa tidak disapa ketika ketemu, mutung, merasa tidak ditegur oleh teman-teman yang lain atau bahkan ditunjukkan kesalahannya di depan umum, ngambek. Nanti merasa tidak dihormati, padahal dirinya adalah seorang ketua, merasa dilangkai oleh yang lain, tersinggung, merasa tidak dihargai oleh guru-guru sekolah minggu yang lebih muda, marah juga, dipandang rendah oleh orang lain, sakit hati, dikritik, gak terima. Jadi isinya mau mutungan, ngambekan, atau anak-anak muda zaman sekarang mengatakan baperan. Itu yang terjadi dan itu yang menyedihkan hati saya. Loh, kalau para pemimpin gereja, para aktivis gereja itu sikap dan perilakunya semacam ini, egonya kegeden, lah terus bagaimana bisa menjadi teladan bagi anggota jemaat yang lainnya? Tinggi hati, sombong, sulit sekali untuk bisa mengampuni orang lain karena merasa dirinya adalah orang yang terhormat dan mulia, dan oleh karena itu tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai oleh siapapun juga. Terus bagaimana kita bisa memberikan teladan pada para anggota jemaat kita? Dan ini kan sama seperti para pemimpin agama yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan kita tadi. Dari luarnya
tampak saleh dan suci, aktif sekali di gereja. Kalau debat juga bawa nama Tuhan, tapi ternyata di dalamnya busuk sekali. Sikap dan perilakunya tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seperti kuburan, kata Yesus. Luarnya tampak bagus, tapi dalamnya sangat-sangat busuk. Akhir-akhir ini malah saya menemukan ada gejala baru di antara gereja-gereja atau warga gereja dimanapun juga, lintas denominasi, yaitu gegeran perkara ketersinggungan di dalam grup WA gereja. Ini kan saya juga malah jadi bingung. Loh, gereja-gereja itu bikin grup WA, itu kan tujuannya untuk mengakrabkan warga gereja satu dengan yang lain. Loh, tapi sekarang ini kenyataannya grup WA gereja itu malah jadi sumber konflik baru di dalam gereja. Bahkan saya sudah ketemu dengan banyak orang yang malah keluar dari gereja karena tersinggung dengan apa yang dikatakan di dalam grup WA gereja. Tapi herannya, yang berantem, yang ngomongannya tuh nyinyir, ketus, sinis, merendahkan orang lain itu pada berani mengklaim dan mengatakan dirinya sebagai orang-orang Kristen. Dan sekali lagi, kemunafikan macam itu loh yang merupakan tanda bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sangat-sangat konyol. Nah, terus bagaimana, saudara-saudara? Apa yang kita lakukan? Nabi Yoel yang teksnya juga merupakan bagian dari bacaan leksionari pada hari ini mengatakan dalam pasal 2 ayat 12 dan 13, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu. Kalau kita mau supaya hidup kita tidak konyol, maka ya harus bertobat. Kita harus mendisiplin hati dan perilaku kita. Koyakkan hatimu, kata firman Tuhan. Jangan hanya pandai merawat kecantikan wajah kita, tapi pandai-pandailah juga merawat kecantikan hati kita. Oh, banyak itu mak-mak di gereja yang pintar sekali merawat wajahnya. Usia boleh swidak, tapi wajahnya masih kinyis-kinyis kayak gadis sweet 17. Tapi itu tadi, jangan hanya pandai merawat kecantikan wajah kita, pandai-pandailah juga merawat kecantikan hati kita. Jangan bangga karena kita punya banyak mobil atau banyak rumah, tapi banggalah kalau kita punya banyak anugerah di dalam hati kita, supaya kita bisa mengampuni saudara-saudara kita dan tidak menyimpan dendam. Jangan hanya memperhatikan seberapa tinggi nilai matematika anak-anak kita, tapi perhatikanlah juga seberapa rendah hati mereka. Saya selalu mendidik anak-anak saya itu, kalau kalian dikatakan bodoh sama teman-teman atau guru kalian, gak usah dipikirin, tenang aja. Kecuali kalau kalian dikatakan jahat, nah itu baru mikir. Bodoh itu hanya sekedar masalah otak, gak akan jadi hitungan untuk masuk surga. Tapi jahat, nah itu masalah hati. Itu yang akan diperhitungkan untuk masuk surga. Saudara, di Universitas Kristen Duta Wacana, kami pernah punya seorang dosen muda, namanya Dr. Peter Mulyono Wijaya. Dia adalah dosen di Fakultas Kedokteran. Tapi pada malam hari itu, Dr. Peter meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Ketika dia sedang pergi untuk melayani di puskesmas di Gunung Kidul, jatuh sendiri dari sepeda motor dan langsung meninggal di tempat. Padahal usianya masih 27 tahun, muda sekali. Dan dia melayani di Gunung Kidul yang daerah yang gersang dan kering, miskin itu, bukan karena dia wajib melayani di sana, nggak ada yang mewajibkan. Dia melayani di Gunung Kidul karena memang dia merasa terpanggil untuk melayani tempat-tempat yang miskin dan kekurangan ini. Tapi pada malam-malam penghiburan itu, saya melihat teman-teman Dr. Peter, baik para dokter, perawat, teman-teman sekerja, rekan-rekan pelayanan di gereja, pasien-pasiennya, dari yang tua sampai yang anak-anak, semuanya mengatakan pujian yang luar biasa. Nah, Dr. Peter ini adalah seorang yang ramah dan murah senyum. Ada perawat yang bahkan memberikan kesaksian, kalau ada anak-anak yang datang ke klinik
maka anak-anak itu hanya mau diperiksa oleh dokter Peter, gak mau sama dokter yang lain. Saking cintanya anak-anak ini pada dokter Peter. Dan dokter Peter juga rajin sekali melayani sampai di pelosok-pelosok Kalimantan. Setiap tahun, kata rekan-rekan sekerjanya, dia selalu ambil cuti, bukan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, sekalipun dia mampu untuk melakukan itu. Tapi dia sengaja ambil cuti setiap tahun supaya dia bisa melayani di pelosok pedalaman Kalimantan. Dan ketika saya melihat foto-foto pelayanan ditayangkan, saya sampai geleng-geleng kepala, karena ini betul-betul pelosok sekali di Kalimantan. Ini contoh dari seorang yang mungkin saja mati konyol karena kecelakaan tunggal, tapi hidupnya sama sekali tidak konyol. Hidupnya penuh dengan pelayanan pada orang-orang lain, bukan kemunafikan. Sekali lagi saudara, Rabu Abu adalah saat bagi kita untuk mengingat kembali bahwa sebagai manusia kita tuh sangat ringkih seperti debu dan abu. Gak ada yang bisa kita banggakan atau kita sombong-sombongkan. Dan semua kita tidak terkecuali bisa meninggalkan dunia ini dengan begitu mudahnya. Dan oleh karena itu pertanyaan yang harus kita renungkan bukanlah apakah kita akan mati konyol atau tidak, melainkan apakah hidup kita ini konyol atau tidak yang kita hidupi sekarang ini. Dan kalau hidup kita sampai sejauh ini penuh dengan kemunafikan, maka itu jelas bahwa hidup yang kita jalani adalah sebuah hidup yang konyol. Dan oleh karena itu sekaranglah saatnya bagi kita untuk mengoyakkan hati kita dan bertobat sebelum terlambat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum dilakukan penorehan abu pertobatan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami
bahwa hanya melalui salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bertobatlah dan percayalah pada Kristus, maka engkau akan selamat. Kepada saudara-saudara, sekarang diberikan kesempatan untuk bisa mengoleskan tanda salib di dahi masing-masing dengan abu yang sudah saudara persiapkan. Bertobatlah dan percayalah pada Kristus, maka engkau akan selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita semua, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh kembali mengingat kesengsaraanmu. Tuhan, bila kami tidak hanya mengingat kesengsaraanmu saja, tapi kami juga boleh merenungkan kembali akan keberadaan diri kami sebagai anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan, kalau mungkin selama ini hidup kami penuh dengan kemunafikan, sehingga kami tidak bisa memberikan kesaksian yang baik untuk nama-Mu. Bapa di surga, biarlah ibadah Rabu Abu pada malam hari ini menjadi tonggak bagi kami semua untuk bertobat, mengoyakkan hati kami, dan memperbarui kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin membawa segenap umat-Mu yang ada di GKJ Jongrangan, dari para pendeta, penatua, anggota jemaat, semuanya ya Bapa. Kiranya Engkau berkati dengan berkelimpahan, Engkau lindungi, Tuhan jaga kesehatannya. Tolonglah ya Bapa, sidang jemaat-Mu tempat ini, dan biarlah melalui gereja-Mu ini, nama-Mu dipermuliakan, dan kesaksian yang indah bisa diberitakan. Bapa di surga, kami juga ingin mengingat situasi negara kami, dan bahkan seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan, sudah sekian lamanya kami menderita di bawah pandemi corona ini, dan oleh karena itu ya Bapa, kami memohonkan kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami semua, menolong kami Tuhan untuk bisa bersama-sama bahu-membahu mengatasi persoalan ini. Berkati pemerintah kami yang masih mengusahakan upaya vaksinasi maupun upaya penyembuhan lainnya dan penangkalannya juga. Tuhan, berkati semuanya supaya mereka yang memimpin kami ini mendapatkan hikmat daripada-Mu sendiri. Tapi juga tolong kami semua sebagai rakyat biasa, bila kami juga boleh ikut bertanggung jawab Tuhan untuk bersama-sama menangani persoalan ini. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami, dan bahwa pandemi yang kami jalani saat ini pasti akan segera berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan semua doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa demikian.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita aturkan persembahan kita dan akan kita landasi dengan Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 145 bait 3, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku serahkan hasil karyaku, harta tenaga serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Bapa berikan pada kami untuk mengikuti ibadah di ibadah Rabu Abu saat ini. Dan pada saat ini kami aturkan persembahan kami sebagai ucapan syukur dan berkat-Mu yang luar biasa. Bapa, kami mohon kuduskan setiap persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu dan mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu selalu dimuliakan. Mohon berkat bagi pengelola persembahan hingga ya setiap apa yang dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami dan setiap dosa-dosa kami, dan terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 bait 1 dan 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
Jiwaku bergema bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Saudara, masukilah masa pertobatan dan puasa dengan memandang kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kami akan memandang kasih Tuhan. Lakukan dengan hati yang tulus, seraya memuliakan Allah. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Amin.